Rapat pagi hari ini menindaklanjuti surat dari Kemenpan RB izin share screen. Oke, rapat pagi hari ini menindaklanjuti surat dari Kemenpan RB terkait dengan permohonan kelengkapan data sakit. Nah, nanti rencananya untuk evaluasi sakit akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juli sampai dengan 14 Agustus ini, ada di alinea kedua. Pelaksanaan evaluasi nantinya menggunakan 3 metode evaluasi, yaitu desk evaluation, terus kemudian in-depth interview melalui Zoom meeting, dan juga field evaluation. Jadwal evaluasinya akan dilaksanakan tanggal 30 Juli sampai dengan 14 Agustus. Nah, untuk selanjutnya, jadwal dan metode evaluasi bagi instansi pemerintah dan ketentuan detail evaluasi akan disampaikan kemudian. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, dari pemerintah kota diminta untuk menyiapkan yang pertama terkait dengan pengumpulan dan penyampaian data yang diperlukan pada tim evaluator Kemenpan RB melalui tautan Bitly, paparan PowerPoint dengan informasi yang perlu ditampilkan terkait dengan matriks tindak lanjut hasil rekomendasi LHE yang diterbitkan Kemenpan RB sebelumnya. Terus kemudian juga yang poin B, progres implementasi sakit meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal. Kemudian juga logical framework atau pohon kinerja, kemudian cascading, cross cutting, dan data efisiensi yang telah dilakukan. Yang poin ketiga yang ada di paparan terkait prestasi atau penghargaan terkait kesuksesan instansi dalam mengimplementasikan sakit. Terus kemudian yang poin D, isu strategis daerah terdiri dari kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing SDM, dan juga progres capaian kinerja prioritas pemerintah daerah. Terus kemudian yang poin terakhir yang juga harus ada di dalam materi paparan adalah username dan password aplikasi yang berkaitan dengan implementasi sakit seperti e-planning, e-budgeting, dan e-monef atau capaian kinerja jika ada. Terus kemudian juga yang selain itu, kita juga diminta untuk melengkapi seluruh dokumen sakit yang dibutuhkan melalui aplikasi ESR di esrmenpan.go.id, dan juga untuk menindaklanjuti hasil evaluasi agar dapat dicapai perbaikan penerapan manajemen kinerja yang berkelanjutan. Semua dokumen tadi nanti disampaikan kepada Kemenpan RB paling lambat tanggal 9 Agustus 2024. Nah, terkait dengan materi paparan di sini yang diminta di sini, kami sudah mempersiapkan materi paparan untuk yang sakit level kota secara umum dan sakit kemiskinan seperti itu. Cuman masih ada tambahan karena di poin D di sini disebutkan untuk yang strategi isu strategis daerah, di sini ada pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, daya saing SDM. Nah, di sini kita yang belum mempersiapkan terkait dengan materi paparannya untuk yang pertumbuhan ekonomi dan daya saing SDM seperti itu. Nah, kalau di kemiskinan kita lihat biar bisa nanti untuk jadi guideline teman-teman, karena terkait dengan isu pertumbuhan ekonomi dan daya saing ini kami minta bantuan dari teman-teman yang ada di bidang perekonomian dan juga di bidang PPD, sehingga nanti apa yang disampaikan di paparan nanti kurang lebih kemungkinan strukturnya sama atau mirip dengan yang kemiskinan. Sebentar, kami stop share screen dulu ya. Ini kurang lebih materi paparan yang sudah kami susun, yang kami sampaikan tadi. Ada yang capaian kinerja pemerintah kota, tindak lanjut LHE sakit tahun 2023, terus kemudian ada juga penguatan pilar sakit, terus kemudian uang kinerja, cascading, cross cutting, serta sakit kemiskinan. Ini terkait dengan outline-nya untuk capaian kinerja, kita skip aja nih. Ini sudah sempat didiskusikan kemarin. Terus ini terkait dengan penghargaan yang diperoleh oleh pemerintah kota di tahun 2023 dan 2024. Terus kemudian ini juga terkait dengan inovasi pemerintah kota.
Terus lanjut, ini tindak lanjut LHE-nya, perkembangan nilai sakitnya dari 2019 sampai dengan 2023. Terus kemudian materi tindak lanjut LHE sakitnya, ada 4 yang harus ada 4 rekomendasi yang kita lanjuti. Yang pertama terkait menyempurnakan kualitas penetapan target kinerja pada Pemda dan perangkat daerah, khususnya memastikan bahwa target kinerja realistis, progresif, meningkat setahunnya, dan mengimplementasikan sebuah kondisi yang baik. Ini terus kemudian yang ini kita berikan juga bukti dukung dari perbaikannya. Terus kita detailkan lebih lagi terkait dengan adanya perubahan indikator sasaran daerah nih, untuk yang misi kedua meningkatnya kualitas pariwisata. Tadinya indikatornya menggunakan nama tinggal wisatawan, setelah adanya review atau perbaikan kinerja berubah menjadi Mbak Dwi, maaf suaranya mengecil. Kecil banget. Oh. Udah jelas belum ya? Tadi awalnya jelas, saya kok lirih. Oh. sudah kayaknya posisi mic-nya ini yang agak geser. Sudah. Sudah nih. Terima kasih Mbak Adi. Lanjut, terus kalau yang di sini juga untuk yang di level sasaran perangkat daerah ini kita tampilkan juga perbaikannya seperti apa. Kemudian juga di level program perangkat daerah juga kita tampilkan seperti apa kondisi awal dan pasca review-nya. Terus kemudian untuk yang di rekomendasi poin 2, mengintegrasikan seluruh sistem pengukuran kinerja pada Simoneva, baik tingkat organisasi dan pegawai, sehingga akan terjaga keselarasan antara kinerja pegawai dalam mencapai kinerja organisasi. Ini juga sudah ditampilkan bukti-buktinya sini. Terus kemudian yang di poin ketiga untuk rekomendasinya terkait dengan meningkatnya kualitas laporan kinerja dengan penyampaian analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan pencapaian kinerja sehingga mampu mengidentifikasi biaya pencapaian kinerja. Ini juga sudah selesai dilaksanakan semua dan sudah bisa ditampilkan dalam bukti dukungnya. Nah, terus kemudian juga terkait dengan efisiensi anggaran, ini juga sudah ditampilkan di dalam dokumen LPPD. Di sini analisis biaya menggunakan realisasi membandingkan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase realisasi anggaran. Jika lebih dari 100% dikatakan efisien, tapi jika kurang dari 100% dikatakan tidak efisien. Seperti itu. Nah, secara umum di pemerintah kota sudah cukup efektif dan efisien dalam menggunakan sumber daya untuk mencapai kinerja sasaran daerah yang ditetapkan. Hari bisa terlihat dari rata-rata capaian kinerja outcome yang telah mencapai 101,92%. Sementara realisasi anggarannya sebesar 93,19% atau kurang dari 100%. Terus ini yang rekomendasi keempat, meningkatnya kembali kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal, sehingga catatan minor atas beberapa perencanaan kinerja di level Pemda dan perangkat daerah dapat diantisipasi dengan lebih baik, serta mendorong adanya kebijakan reward and punishment atas hasil evaluasi akib internal, sehingga akan meningkatkan implementasi sakit di seluruh level organisasi. Nah, ini sudah kami sajikan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh inspektorat nih, seperti itu. Nah, untuk penguatan pilar sakitnya ini sudah ada review perwal sakit, terus kemudian juga ada pembuatan kepwal tim sakit. Itu ini dari penguatan aspek perencanaan ada sudah dilaksanakan review proses bisnis seperti tadi yang sudah disajikan, ya, ada perubahan indikator sasaran daerah, ada perubahan CSF, juga ada review proses bisnisnya. Terus ini untuk aspek perencanaan juga ada forum data sebagai upaya perbaikan data dasar perencanaan. Ini sudah ditetapkannya perencanaan satu data Indonesia dari tahun 2022 sampai 2024. Terus kemudian juga sudah ada lampiran Kepwal 215 tahun 2024 tentang penetapan data. Ada juga Kepwal nomor 14 tahun 2024 sebagai dasar hukum pembentukan tim forum satu data. Terus kemudian untuk penguatan aspek pengukuran kinerja ini juga telah dilakukan penyusunan rencana operasional pelaksanaan subkegiatan atau ROTK yang di leading sektor oleh Adminbank. Terus kemudian untuk yang aspek pelaporan kinerja ini juga mencantumkan analisis efisiensi sumber daya dan lakib OPD. Selain itu juga mengkaitkan narasi capaian kinerja dengan dukungan inovasi pada lakib OPD.
Terus kemudian ini untuk penguatan aspek evaluasi kinerja, antara lain seperti pemberian penghargaan tata kelola pemerintahan RT sakit kepada perangkat daerah. Terus kemudian juga adanya bimbingan teknis untuk review RPJPD untuk pengembangan kapasitas SDM aktif. Nah, ini di bawah ini semua terkait dengan pohon kinerja, cascading, dan cross-cutting yang sudah kita sesuaikan dengan review perbaikan kinerja. Kalau ini nggak perlu kami bahas, kami skip aja. Nah, terus terkait dengan yang diminta tadi terkait dengan isu strategis ada 3 macam, yaitu skip terkait dengan isu strategis terkait dengan kemiskinan, terus kemudian juga terkait dengan pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir terkait dengan daya saing SDM. Kemarin kami sudah mempersiapkan untuk yang kemiskinan, jadi kami sudah istilahnya meminta dari bidang PPM untuk membuat lebih awal terkait dengan sakit kemiskinan. Nah, nanti mau ini bisa dijadikan guidance untuk teman-teman untuk membuat materi paparan yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan juga daya saing SDM. Kalau di dalam pengentasan kemiskinan, ini poin-poinnya yang ditampilkan terkait dengan penyusunan logical framework pengentasan kemiskinan, terus kemudian juga disajikan juga kondisi dan tingkat kemiskinan di Kota Yogyakarta pada saat ini, terus kemudian juga data sasaran intervensi kemiskinan, terus penyusunan program dan kegiatan intervensi kemiskinan, terus kemudian juga sinergi antara pemangku kepentingan melalui TKPKD dan tim penangkis, terus kemudian juga ada monitoring dan evaluasi program pengentasan kemiskinan, terus kemudian juga ada alur mekanisme pengentasan kemiskinan, dan yang terakhir inovasi pengentasan kemiskinan. Kurang lebih yang ditampilkan di dalam slide terkait dengan isu strategis pengentasan kemiskinan seperti itu. Nanti dalam framework ini bisa diambil. Kalau untuk yang kemiskinan kan memang menjadi salah satu ikonya pemerintah daerah, jadi bisa ditampilkan juga di sini ikonya. Terus kemudian ini disajikan juga data kondisi tingkat kemiskinan kita di Kota Yogyakarta saat ini seperti apa. Terus kemudian di sini disajikan gambar petanya, data sasaran, terus kemudian juga ruang lingkupnya dari kementerian dan kelurahan seperti apa. Terus ini juga untuk yang kemiskinan, kalau tadi kemiskinannya tidak ada ekstrimnya, kalau ini ada kemiskinan ekstrim gitu. Terus kemudian ini proses penyusunan program dan kegiatan prevensi kemiskinan atau tercantum dalam RPKD. Terus kemudian ini sinergi di sini dijelaskan terkait dengan sinergi antar pemangku kepentingan melalui TKPKD dan tim penangkis nih. Kemudian juga struktur organisasi TKPKD Kota Yogyakarta, terus kemudian monitoring dan evaluasi program pengentasan kemiskinan. Ini disajikan program-program apa yang dilakukan untuk pengentasan kemiskinan, terus kemudian anggarannya berapa dan realisasinya juga berapa. Terus kemudian di sini anggaran per OPD untuk anggaran realisasi anggaran per OPD di tahun 2023. Terus kemudian ini berbasiskan proses bisnis untuk upaya kemiskinan, ada beberapa langkah yang dilakukan. Ini ada tujuh aspek yang digunakan untuk mengurangi kemiskinan. Terus kemudian ini ada pemadanan data P3KE dengan DTKS terpapar sebagai data sasaran kemiskinan ekstrim. Ada juga penanggung jawab data sasaran kemiskinan di unit kerja. Terus kemudian udah kurang lebih seperti itu. Nah, nanti harapan kami dari teman-teman yang ada di bidang perekonomian dan juga bidang PPM untuk pembuatan sakit yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan juga daya saing SDM kurang lebih apa yang disajikan di dalam paparan seperti yang di dalam kemiskinan. Atau mungkin kalau kemiskinan kan memang karena ini ya apa namanya istilahnya dikawal penuh sampai per TW gitu. Kalau yang pertumbuhan ekonomi sama daya saing SDM mungkin ada beberapa kegiatan atau beberapa yang bisa di skip, misalkan kalau terkait dengan monitoring dan evaluasi apakah ini juga dilakukan. Nanti monggo bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing deh. Tapi yang utama yang harus ada nantinya apa namanya istilahnya kondisi
pertumbuhan ekonomi dan daya saing SDM di Kota Yogyakarta saat ini itu seperti apa. Terus kemudian nanti paling enggak juga ada program dan kegiatan intervensi untuk pertumbuhan ekonomi dan daya saing SDM itu seperti apa. Terus kemudian juga kalau memang ada sinergi antar pemangku kepentingan, monggo bisa disaksikan seperti apa sinergi antara pemangku kepentingannya. Dan kalau memang ada juga kegiatan monitoring dan evaluasi mungkin juga bisa disajikan. Terus kemudian kalau untuk alur mungkin enggak ya. Kalau ini kan memang ada alur pengentasan kemiskinannya. Terus kalau untuk yang inovasi mungkin juga bisa di-highlight inovasi yang memang bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi dan juga bisa meningkatkan daya saing SDM. Kurang lebih seperti itu. Monggo kami nyuwun tanggapannya dari Bapak Ibu. Persilakan kami stop share nggih. Kurang lebih rapat pagi hari ini lebih untuk mengkoordinasikan pembuatan materi paparan terkait dengan isu strategis pertumbuhan ekonomi dan terkait dengan daya saing SDM. Monggo dari Bapak Ibu yang bergabung mungkin bisa menyampaikan tanggapan, waktu dapat kami persilahkan. Mbak Dwi. Nggih, monggo. Dulu ini. Nggih, monggo. Mbak Dwi, yang pertumbuhan ekonomi tadi terkait apa aja Mbak Dwi? Aku tadi telat. Kalau yang pertumbuhan ekonomi mungkin nanti bisa menampilkan logical framework-nya Mbak Hadi, terus kemudian juga kondisi saat ini, pertumbuhan ekonomi di Kota Jogja saat ini apa, terus kemudian nanti program dan kegiatan ataupun intervensi atau upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi. Terus bisa juga sinergi antar pemangku kepentingan. Ya. Terus kemudian juga inovasinya ada, inovasi dari yang untuk mendukung pendongkrak pertumbuhan ekonomi. Oke, nggih. Siap. Nanti tak sampaikan Bu Kabit. Katanya sebagian sudah ada sih. Iya, makanya ini. Soalnya kalau dari kami yang bikin nanti malah takutnya nggak pas toh. Lebih menguasai untuk teman-teman yang ada di bidang sektoral, terutama yang kaitannya pertumbuhan ekonomi. Mungkin bisa juga disajikan terkait dengan upaya pengendalian inflasi itu juga bisa ditampilkan Mbak Hadi. Iya. Termasuk di dalamnya. Oke, matur nuwun Mbak Dwi, nanti kami laporkan. Iya, Aku nggak mudah. Monggo. Tenang, ada Mbak Ida. Ada pakarnya. Diserahkan pada ahlinya. Matur nuwun. Matur nuwun Mbak Ade. Monggo dari Bapak Ibu yang ada di bidang PPM mungkin bisa menanggapi. Atau Bapak Ibu yang lain, monggo kami persilahkan. Halo Mbak Dwi, ini Rahma. Mbak monggo Mbak Rahma. Kayak Mbak Herdu, sebenarnya saya mau tahu yang di highlight untuk yang BKPSDM ada data kebutuhan apa ya untuk satu ya. Itu satu. Terus saya tadi sempat ngelihat PPT-nya Mbak Dwi. Ini nanti PPT yang mau dikeluarkan ya? Iya Mbak Rahma. Tapi masih ada beberapa, masih belum final ya, masih ada beberapa yang perlu kami koreksi, terutama yang di inovasi tadi. Gimana? Mohon izin, walaupun itu maksudnya keluar dari ranah jalur BKPSDM, tapi saya tertarik yang tadi tentang anggaran dan realisasi yang untuk pengentasan kemiskinan. Kalau nanti ditambahkan program-program apa saja dari realisasi 2023 itu yang bisa berdampak, istilahnya nanti disajikan PPT-nya tuh nggak cuma oh ya ini anggaran sekian, realisasinya sekian, tapi sebenarnya realisasi itu tuh wujudnya apa saja gitu. Misalnya ada program-program dari OPD-OPD tertentu yang ada di situ diwujudkan dalam output di situ. Nanti bisa dikreatkan, digambarkan di situ. Jadi nanti kalau ketika paparan, oh ya realisasinya segini, tapi dampakmu apa? Kemarin ngerjain apa untuk pengentasan kemiskinan di sini oleh OPD ini? Gitu. Mungkin bisa ditambahkan Sepertinya udah ada deh Mbak Rahma tadi. Saya kan soalnya tadi bacainnya cepet ya. Tapi aku kan belum lihat sampai yang terakhir. Mungkin nanti bisa diulang. Tapi kalau secara khusus untuk yang apa namanya BKPSDM apa ya untuk yang data sakit atau saya miss atau gimana? Enggak sih, kalau dari BKPSDM kan memang bagian dari tim sakit. Sebenarnya kalau yang BKPSDM lebih ke
tindak lanjut sakit kemarin Mbak Rahma, terutama untuk yang Oh terkait ya, berarti udah ya. pengukuran kinerja. Iya, udah Oh, gitu. Ini kita mengadakan apa ya istilahnya rapat koordinasi ini sekalian untuk menginformasikan kepada tim Sakip Kota bahwa nantinya akan dimulai penilaian evaluasi sakit dari Kementerian RB ini mulai dari 30 Juli sampai 14 Agustus. Nah, harapan kami ketika kami mengundang Bapak Ibu ini sudah mulai bersiap-siap bahwa nantinya akan dilakukan evaluasi oleh Kemenpan RB kemungkinan sekitar tanggal 14 sampai 15 Agustus kemarin infonya dari Mbak Ade. Terus kemudian bisa melengkapi apa namanya istilahnya data-data yang diperlukan maksimal tanggal 9 Agustus ini. Lebih ke situ sih Mbak Rama. Jadi karena masih ada yang kurang ternyata dan kita mempersiapkannya baru sakit terkait dengan kemiskinan, ternyata diminta juga isu strategis terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan juga daya saing SDM. Makanya ini kami mengundang juga sekalian menginformasikan kepada tim sakit kota bahwa nanti penilaiannya sakit kurang lebih di tanggal 14 sampai 15 Agustus. oke, siap Mbak Yu. Monggo dari Bapak Ibu yang lain. Sebenarnya ini saya malah pengen diskusinya dengan bidang PPM. Oh, monggo Mbak Ade. Oke, Mbak Dwi, mohon izin mungkin lebih ke memberikan masukan terkait ada beberapa. Yang pertama mungkin kaitan efisiensi anggaran itu kalau kami pernah tanya ke tim kami yang Kemenpan yang menjadi tim kami tim RB gitu, kami pernah tanyakan analisis efisiensi ini sebenarnya yang mau di Kemenpan tuh seperti apa toh kayak gitu. Kok dalam 2 tahun terakhir itu muncul terus dalam LHE sakit kita gitu. Nah, jawaban mereka itu kaitan dengan refocusing anggaran, Mbak Dwi. Oh. Nah, dari apa yang dipaparkan tadi di slide kaitan efisiensi anggaran, apakah itu sudah menggambarkan kaitan refocusing anggaran atau belum, Nggih? Sepertinya belum. Iya, itu kan lebih ke kayak sisa anggaran kemarin gitu kan, persentase silpanya gitu. Nah, kalau dari Menpan kemarin jawabannya itu refocusing anggaran yang berfokus pada untuk memperbaiki aktivitas yang berdampak pada kinerja. Jawabannya seperti itu. Nah, mungkin kalau refocusing anggaran ini kalau ditampilkan mungkin juga agak sulit nggih pembuktiannya seperti itu. Nah, diskusi kami dengan Bukapek kemarin sebenarnya Bukapek lebih memberikan masukan kalau efisiensi yang ditampil ini lebih misal yang gampangnya itu kaitan penyelenggaraan pelatihan ASN. Itu kan sekarang dari BKPSDM itu kan sering mengadakan secara daring juga yang juga dilakukan CAT. Nah, itu kan anggaran pelatihan BKPSDM sekarang itu bisa menjangkau lebih banyak ASN karena juga dilakukan apa namanya CAT dan daring seperti itu. Nah, mungkin itu bisa ditampilkan, Mbak. Kalau nggak salah itu LPPD-nya atau Lakibnya tingkat kota itu kayaknya menyampaikan seperti itu deh analisis efisiensinya. Kaitan Jogja Korpu sebagainya. Mungkin itu yang bisa di-highlight dibanding kita menyampaikan persentase sisa anggaran. Karena tiap Lakib kemarin ya seperti itu, cuma masih ada catatan gitu dari Kemenpan. Mungkin masukannya seperti itu, Mbak Dwi. Ini juga mumpung ada Mbak Rama BKPSD mungkin bisa menambahkan kaitan yang gampangannya kan terhitungnya yang pelatihan itu. Terus yang kedua Mbak Dwi berkaitan dengan perbaikan kinerja. Selain perbaikan kinerja itu kan kemarin itu ada masukan untuk tambah before after nih. Itu ketika sudah ditampilkan. Nah, itu sampel atau seluruhnya, Mbak? Oh, sampel ya? Ya, Nah, Mbak, banyak banget nanti Mbak Ade. Ya, banyak banget ya. Mbak, bisa ditambahkan juga nanti seda ya, Mbak ya, karena seda ada perubahan yang cukup signifikan dari penjenjangan tujuan sasarannya terus sampai dengan ke bagian-bagiannya. Nanti untuk kita juga sudah menyiapkan yang paparan sedanya
kita sampaikan before afternya berkaitan perbaikan kinerja Setda. Mungkin nanti bisa kami share sehingga bisa tinggal ngopi aja. Tinggal ngopi ya. Itu Oke, siap gitu Mbak Mbak. Ade. Itu terus karena titipan juga kemarin Bukabak pengen ada tampilan perbaikan kinerja before afternya, ternyata dari Bapeda juga sudah menampilkan. Cuman pengen tambah yang Setda juga ya Mbak. Beda. Nanti Ya, kan oke. kali aja yang paparan juga entah Pak PJ atau Pak Sekda seperti itu. Terus untuk aplikasi Simoneva-nya itu ditampilkan nggak ya Mbak kalau di paparan ini tadi? Kayak Sepertinya belum. Nanti kami tambahkan karena kan tadi di poin terakhir sendiri minta username sama password itu nanti iya, belum ada. Nanti akan kami tambahkan. nggih. Itu Mbak, kami teringat waktu apa namanya diundang DIY waktu itu DIY ngundang seluruh kabupaten kota dan narsumnya dari Kementerian Pan-RB waktu itu Bapeda yang sudah hadir Pak Kabit ya sama Bagor saya. Nah itu Kemenpan pengen kaitan aplikasi ini kalau jika ada updating pengembangan aplikasi gitu update-nya ada pengembangan apa bisa disampaikan juga gitu Mbak. Nah kemarin kan Simoneva ini ada beberapa updating untuk menyesuaikan dari perwal sakit gitu. Mungkin Iya. walaupun itu lebih ke format juga sih tapi kayaknya yang Setda juga sudah muncul lagi toh Mbak. Belum saya cek lagi Mbak Yang Ade. pengukuran kinerja, Iya, pengukuran iya. kinerja Setda kayaknya sudah ada yang baru. Kemarin baru ngecek itu ada yang baru, mungkin itu bisa ditampilkan juga kalau dianggap perlu gitu. Tapi ini aja, Ya. kalau enggak ya enggak apa-apa. Itu terus berkaitan dengan penguatan regulasi paparan yang penguatan regulasi mungkin lebih ke bahasanya ya yang kepal tim tuh jangan membuat kepal tim mungkin apa pembentukan tim penguatan tim dengan membentuk terus ditetapkan gitu mungkin karena Penguatan tuh bahasanya anunya jadi apa iya Mbak? Penguatan penguatan tim sakit pemerintah kota Yogyakarta dengan penetapan. dengan penetapan Oh, keputusan wali kota gitu mungkin ya. iya. Karena Oke. tadi kayaknya sekilas itu judulnya penguatan sakit melalui regulasi nggih. Terus ada dua Iya. hal itu kaitan perwal sakit 2024 sama membuat membuat wal tim itu kok kayaknya itu ya. Iya, bahasanya. Iya, kita Heeh. ngerti Mbak Ade. Ya, mungkin masukannya itu. Mungkin kalau untuk masukan hanya itu Mbak Dwi. Satu lagi mungkin kaitan paparan sakit OPD Mbak Dwi ini lebih ke bertanya sih. Paparan sakit OPD itu kan sudah disiapkan oleh seluruh OPD. Nah itu kalau dari surat Kemenpan yang terkaitan permohonan kelengkapan data yang terbaru itu kira-kira mau ada tambahan lagi nggak ya dari yang kemarin? Kalau diselaraskan dengan yang angkot itu mungkin kita belum ada yang kaitan efisiensi. Hmm, iya. Kayaknya kalau yang Itu. efisiensi belum ada ya. Iya, Hmm. yang efisiensi. Kalau yang OPD, level OPD diperlukan atau tidak gitu, Mbak? Atau nanti cukup yang level kota aja ya? Kalau Kalau saya menurutnya saya cukup level kota aja Mbak Ade, nanti Mm-mm. takut kalau di OPD itu kan kadang agak kesulitan ya. Kalau pas OPD Iya, samplingnya bisa mm-mm. memperlihatkan efisiensi itu nggak masalah, tapi nanti kalau yang pas nggak bisa kan malah jadi Nggak, kan malah sulit bumerang ya. juga. Heeh, Heeh. malah jadi bumerang Atau mungkin juga. nanti kalau udah pas ketemu apa ada apanya, Mbak? Kalau udah pas col OPD sampelnya mungkin ya. Nanti waktu ada surat undangan Menpan kan biasanya Oh sudah ada iya. OPD sampelnya, misal ada 5 atau 10 OPD gitu. Nanti baru waktu Hamin acara itu mungkin kita minta untuk ditambahkan efisiensi mungkin gitu ya. Mungkin Kalau lebih ada, enak gitu kalau ada bisa ya, memungkinkan. kalau bisa Ya, memungkinkan kalau Mbak Ade. gitu, Mbak. Kalau untuk yang penghargaan
prestasi. eh Seingat kami itu Kemenpan juga meng-highlight kaitan reward kita itu pemerintah Kota Yogyakarta kan sudah ada reward itu sudah ditampilkan oh ya Mbak di paparan sakitnya yang dari inspektorat Hmm, itu. udah ada Mbak tadi. Oh ya, Penghargaan tata kelola itu tuh udah ada. iya, Iya, sudah ada. oke. Oke, Mbak, mungkin dari bagian organisasi seperti itu dulu. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Mbak Adi untuk masukannya. Jadi nanti berarti kalau untuk yang terkait efisiensi akan kami tampilkan terkait efisiensi penyelenggaraan pelatihan. Jadi Mbak Rahma mungkin bisa dibatungkah di 2023 kemarin dari anggaran pelatihan yang sudah dianggarkan realisasinya itu sudah digunakan sampai oleh berapa orang itu? Sorry, tadi aku karena sambil input SIPD kan. Apa ya tadi ya? Yang Apa ya terkait dengan tadi? efisiensi penyelenggaraan pelatihan, Mbak Rahma, mungkin bisa dibantu menyajikan data kalau misalkan yang penyelenggaraan pelatihan di tahun 2023 kemarin anggarannya berapa, bisa dipakai untuk berapa orang ASN, seperti itu. Dibandingkan dengan sebelumnya, sebelum penyelenggaraan pelatihan dengan daring luring, ada CAT segala macam itu, anggarannya itu hanya bisa untuk berapa orang. Bentar, ini Bisa nembaknya nggak ya? orang ya? Nembaknya Hmm? orang ya? Nembaknya berapa orang ya? Karena kalau pelatihan itu kan yang diselenggarakan oleh bidang PKSDM atau bidang diklat itu nggak melulu harus luring. Hmm. Ada juga yang apa namanya daring juga kan Mbak ya? Yang kalau Hmm. misalnya pakai CAT itu, ya, jadi Ya, maksudnya kalau misalnya nembaknya orang, kalau yang luring nggak bisa di counting, yang bisa di counting kalau yang berarti yang daring, sorry, yang daring nggak bisa di counting, yang bisa di counting kan cuma luring. Tapi kalau nembaknya hmm, kelulusan, hmm, orang itu bisa di sistem CAT. Tapi kan hmm, kalau kelulusan kita yang ada di sistem CAT itu kan tidak melulu kita luring ya, tapi itu kebanyakan daring ya. hmm. Jadi ini saya ini dulu mau yang ditembak apanya dulu? Jumlah kelulusan sertifikasi dalam arti kita tuh kelulusan setiap pelatihan tidak terbatas pada luring dan daring atau jumlah orang pada saat pelatihan berarti saya mitani yang khusus yang luring aja. Nanti saya tanyakan kepada bidang PKSDM. Ini yang mau Lebih ditembak yang mana ke ya arahnya? yang daring, Mbak Rahma, persentase apa namanya peserta pelatihan yang lulus secara daring. Kan supaya kita bisa membandingin anggaran, biar terlihat efisiensinya. Kalau selama ini kan biasanya kan pelatihan dilakukan secara luring, dengan adanya pelatihan dilaksanakan secara daring, anggarannya sama, luring daring anggarannya sama, tetapi jumlah pesertanya bisa jadi lebih banyak dari sebelumnya. Mau didiknya ke arah situ sih. Kalau misalnya daring itu kan nggak nganu ya, nggak bisa tercounting berapa yang masuk gitu ya. Yang bisa tercounting itu adalah Deh, yang lulus di sistem CAT. nggak apa-apa, disajikan yang dari peserta lulus Berarti sistemnya. saya tanyakan dulu ya ke bidang PKSDM ini tahunnya yang tahun kapan? Apakah mereka bisa kuantifikasi 2022, seluruhnya, 2023 apa tuh? seluruh pelatihan? Iya, seluruh aja. Saya Atau tanya kalau enggak dulu ya, memang maksudnya, pelatihan yang daring luring. oh tadi daring, ini daring apa luring? Enggak, maksudnya kan biasanya kan BKPSDM itu kan nyelenggarain secara luring dan daring. Maksudnya yang diadain secara hibrid itu kan biasanya Oh jangkauannya sebenarnya lebih gini aja, luas, toh sampel, Mbak Rahma. sampel misalnya, Mm-mm. sampel misalnya yang khusus untuk tematik tertentu pelatihannya yang sangat amat apa ya, nggak semua Umum. pelatihan tapi maksudnya yang tematik tertentu mungkin yang kayak Bapeda atau apa yang bisa Ya, mengangkat misalnya nilai kayak sakit. perencanaan. Kemarin kan sebenarnya sempat ya Oh gitu, kaitannya sama tapi berbeda seperti perencanaan itu. itu kan menjangkau semua gitu kan. Nah, itu mungkin bisa ditampilkan gitu. Mungkin nggak semuanya ya. Jadi maksudnya yang tematik tertentu aja nanti tingkat kelulusannya berapa, tingkat ininya berapa, mungkin itu aja kali ya nanti saya tanyakan Ya, ya. boleh, boleh, boleh. Maksudnya dalam tanda Baik. petik pelatihan yang dibutuhkan secara umum oleh ASN Pemkot. Koridornya itu aja ya Mbak Rahma. Ya, Oke, 2023 oke, kan nanti nanti saya tanyakan ya ya. 2023.
Oke, terima kasih Mbak Rahma. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, monggo kami persilakan. Dari bidang PPM ada tanggapan? Mbak Dika atau Mbak Nurin? Iya. Mohon izin Mbak Di, untuk yang PPM tadi, yang paparannya tadi terkait yang kemiskinan, sama yang daya saing SDM, J. Iya, betul Mbak Nurin. Yang Oh, kemiskinan udah selesai, tinggal masih satu PR-nya untuk yang daya saing SDM ya. yang daya saing SDM, oh iya. Baik, Itu. Nanti minta tolong disampaikan ke Pak Kapit deh. oke. Mungkin mohon Mbak Di. Ini karena diminta untuk mengumpulkan tanggal 9, nanti kami susun untuk materi paparannya udah selesai bisa diserahkan ke kami tanggal 7 nggih, untuk kami gabungkan jadi satu dengan paparannya yang lain tadi, sama sekalian itu perbaikan yang lain tadi. Ngoten nggih Mbak Nurin dan Mbak Gadi, perwakilan dari bidang perekonomian dan bidang PPM, untuk tambahan yang paparan terkait isu strategis pertumbuhan ekonomi dan daya saing SDM. Jadi, monggo dari Bapak Ibu yang lain, kami persilahkan kalau ada tanggapan. Mbak, satu lagi Mbak dari Bagol. Oh, Titipan Mbak dari Ade. Mbak Rani. Titipan dari Nggih. Mbak Rani, Mbak, pertanyaan. Kan ini fokus sakitnya itu kan nambah nggih. Dari kemarin hanya kemiskinan, ternyata nambah pertumbuhan ekonomi dan daya saing SDM. Nah, untuk yang paparan sakit OPD yang apa namanya ada di pengampu atau pendukung kemiskinan itu kan kita minta untuk menampilkan program unggulannya kaitan pengentasan kemiskinan itu apa. Nah, kalau untuk OPD yang mungkin mendukung pertumbuhan ekonomi dan desain SDM ini kira-kira mau ditambahkan juga nggak Mbak tematiknya? Sebaiknya iya Mbak Ade. Oh ya, Sebaiknya iya. Ini kalau pertumbuhan ekonomi itu Dinas Perdagangan, Perenkop UKM, atau DPP, nanti berarti iya. diminta untuk lain. Kalau DPP berarti nanti Mm-mm. dia juga bersinggungan dengan kemiskinan, nanti berarti dipilah Oh programnya yang ya. masuk ke yang pertumbuhan ekonomi, yang mana yang kemiskinan, yang agak susah itu malah yang daya saing SDM sebenarnya Mbak Ade. Iya. Ini agak agak susah ini karena nggak hanya apa ya istilahnya, ketika mereka sudah dalam posisi untuk bersaing mencari pekerjaan, tetapi juga penyiapannya pada saat masa mereka sekolah. Jadi ini agak-agak tricky ini untuk yang daya saing SDM ini. Ya, ya, untuk OPD-nya mana saja yang mendukung atau ada di cross cutting itu, kami mohon infonya ya Mbak. Mungkin entah dari Kalau yang sektor Nah, kalau mana. yang pertumbuhan ekonomi sama kemiskinan itu kan udah ada nggak ada di cross cutting. Di Nah, ini cross yang cutting PR ya, itu malah yang daya saing daya SDM saing itu kan kita nggak ada di apa namanya ibu kota itu kan nggak di ada visi misi. terkait divisi misi pun juga nggak ada terkait daya saing SDM ini. Kalau saya sih lebih ke antara lain untuk penyiapan dari mulai level sekolah, yang pasti ada itu Dinas Pendidikan, Berarti Pemuda dan pendidikan. Olahraga. Terus kemudian juga terkait dengan penyiapan akarnya itu ada di Dinsos Nakertrans gitu. Padahal selain itu juga kita banyak apa ya istilahnya upaya untuk peningkatan kapasitas SDM itu kan juga dilakukan juga di Kementerian dan juga Perinkop UKM, DP3B2KB itu kan juga ada yang terkait dengan pelatihan-pelatihan itu juga ada kan di beberapa OPD itu Mbak Ade. Peningkatan Oke. kapasitas SDM-nya ini. Oke, berarti ini Banyak sih Mbak SDM-nya Adena ini. masyarakat ya, Mbak ya. Iya, kan nggak hanya Mm-mm. ASN-nya aja, tapi seluruh Mm. masyarakat kan ini. Cakupannya jadinya luas banget kalau untuk yang daya saing. Ya, ya, ya.
Oke Mbak, nanti kalau misal ada yang untuk daya saing SDM ini mungkin dari bidang PPM sama memberikan masukan yang mau ditonjolkan OPD mana, PD-nya mana? bisa Oke. info kami ya Mbak ya, nanti Nanti kita coba aku tak diskusi koordinasi. sama Pak Kabitnya ya, nanti biar Oh iya, nanti tak diskusi sama Pak Kabitnya kira-kira kalau yang ini OPD yang bisa ditonjolkan untuk yang dari SDM. Semoga nanti Pan NB pilihnya OPD-nya yang kita pilih juga, kan kita juga nggak tahu iya. mereka pilihnya yang mana. Iya Mbak, ini paling enggak udah jawel OPD mampu tema apa ya, isu ini gitu loh. Itu ya ya. Iya, Terima kasih oke masukannya Mbak, Mbak makasih ya Mbak Dwi. Ade. Nanti ditanyain dengan Pak Kabit BPM untuk diskusi ini. Monggo dari Bapak Ibu yang lain kami persilahkan. Kalau dirasa cukup kami cukupkan. Ya, tidak ada tambahan yang lain. Kalau dirasa cukup kami cukupkan. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Oh, Mbak Ade. Tadi saya sampaikan Mbak Ade untuk deadline karena kami harus mengirimkan ke Kemenpan RB paling lambat tanggal 9. Nanti kami suun dari teman-teman bidang sektoral sudah mengirimkan tanggal 7. Jadi, kalau bisa sebelumnya malah lebih bagus. Supaya nanti bisa kami kompilasikan. Ye. Ada yang bertanya lewat Zoom kah? Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya mengikuti undangan kami terkait koordinasi persiapan sakit. Tadi kita buka dengan berdoa, kita tutup dengan berdoa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada kurang lebihnya kami dalam mengantarkan rapat kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang belum absen kami persilahkan gitu. Nanti kami tunggu untuk Bapak Ibu yang di sektoral terkait dengan isu strategis pertumbuhan ekonomi dan daya saing SDM, paparannya bisa disampaikan kami maksimal tanggal 7 Agustus nih. Matur nuwun. Siap Mas Yunas, nanti kami absenkan.